Assalamualaikum, selamat pagi. Ahad tanggal 3 Desember 2023. Alhamdulillah kita sama kajian Naila Suraina mau menuju ke Kudus ya, dalam acara kajian Ustazah Halimah Alaidrus. Kita berangkat dari rumah itu jam 5, kita stay-nya kumpul jam 5 ya. Semoga perjalanan kita dimudahkan sama Allah dalam menuntut ilmu. Simak terus ya, terima kasih. Pulang. Belum ada yang datang guys. Ayo guys. Persiapan menuju ke Kudus. Beb, ayo Beb, buruan Beb. Oke ya Allah, Miss Dona. Masya Allah. Miss Dona, alhamdulillah. Yo, naik. Oh ngarep ah. Oh kan foto sih. Oh iya deng. Ini persiapan mau berangkat yo, jangan lupa berdoa. Bukan requestnya Mbak Ica, Kecuali sopirnya emak-emak itu nggak sabar. Sopirnya emak-emak. Orang Semarang. Orang Semarang. Pak nanti lurus belok kanan lagi ya. Pak nanti belok kanan nggak lurus, nanti belok Oh kanan. ya. Ya Allah Mbak Ima. Jaga pintu. Belakang. Nggak ke Puri atau Menara aja ya. Bunyai di depan. Bunyai di depan. Lah. Emang di Itu depan. tapi cuma ambil sini aja. My life. Musik harus sing ten. TV film ono kayak cek apa aja terus ayo. Saya ini harus dikerek ya. Terus saya Udah penuh guys. Ayo Kapi. Ayo. Ayo Kak Maroko betul sisan karo ngecek ya ini. Ya, semangat. oh iya, gimana? Jam 5. Masya Allah, biar lah. Kok ono polisi ini kok, Mbak? Iya. Masya Allah. Kita mas, kemana sih? Aku udah menggas-menggas guys. Perjuangan. Udah. Salam berkah Besti. Iya Besti. Parkiran ini parkiran yang di sini ya. Tadi di sana udah penuh guys. Depan itu. Sama datang tuh. Sama datang. Aduh si Lokis. Nanti berlanjut. Jim. Jam 6. Jam 6
golek kuwi rebutan kabeh. Tapi rubeng masih. Anggere ono. Kalau ada sebelahnya, depannya, belakangnya, jangan sampai foto video. Kalau ada yang ketahuan sama sebelahnya, tolong diingatkan. Ini peringatan keras ya ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik. Tolong ditaati aturannya. Kalau tidak ditaati, tidak akan mulai. Mengerti semuanya? Main besok orang pun ikut. Boleh dong. Tidak boleh keluar dari tas. Orang ya apa boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Aku lah. Sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita kaum wanita. Nabi itu memang diutus ke atas muka bumi ini sebagai penebar kasih sayang. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami kepada alam semesta. Jadi semesta raya ini disayangi sama Nabi Muhammad dengan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Penebarnya yang bagi-baginya kasih sayang tersebut baginda kita Nabi besar Muhammad. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami kepada segenap semesta. Bukan hanya kita umat Islam, akan tetapi bahkan binatang-binatang sekalipun disayangi sama Nabi Muhammad. Semua makhluk, semua manusia, semua ciptaan Allah mendapatkan jatah bagian dari kasih sayangnya Nabi besar Muhammad. Bil mu'minina raufur rahim. Ada Allah ceritakan tentang Nabi Muhammad. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian semua seorang utusan min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, manusia sama kalian. Dalam satu riwayat ada yang bacanya min anfasikum, dari yang paling mulia di antara kalian, yang paling berharga di antara kalian, yang paling mahal di antara kalian. Manusia tapi yang tertinggi nilainya di sisi Allah, baginda kita Nabi besar. Apa sifatnya Nabi? Ibu, adik, nah, teman-teman serius sekalian, Nabi Muhammad itu dalam segala hal bagus, cakep. Nabi Muhammad ibadahnya bagus, Nabi Muhammad ibadahnya cakep, juara. Nabi Muhammad kesabarannya luar biasa, Nabi Muhammad syukurnya luar biasa.
biasa. Nabi Muhammad puasanya paling juara. Nabi Muhammad jihadnya paling hebat dalam segala hal. Nabi Muhammad luar biasa. Akan tetapi ketika Allah mensifati Nabi Muhammad, Allah memberitahu bahwa yang paling istimewa dari Nabi kalian ini azizun alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian, ikut menanggung beban yang kalian rasakan. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Tulus, pengen baik. Tapi dia era nebelone ya ora. Siapa yang pengen baik dirinya kan bukan. Sangat menginginkan kebaikan bagi kalian umat dan terhadap orang yang beriman. Kita ini semua beriman kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah tetapkan iman Islam di hati kita sampai kita wafat membawa keimanan yang sempurna, insyaAllah. Membawa cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad, insyaAllah. Terhadap kalian orang yang beriman, kata Allah, Ra'uf, nggak tegaan, Rahim, penuh kasih sayang. 4 sifat Allah sampaikan tentang Nabi Muhammad. Keempatnya berkaitan dengan kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita sekalian umatnya. Karena memang juaranya Nabi Muhammad, juaranya kasih sayang kepada segenap umat manusia, terutama kepada kita umat. Apa nih? Saudari sekalian yang saya muliakan, Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika berdakwah 950 tahun dakwahnya Nabi Nuh, yang masuk ke dalam agamanya, yang masuk Islam, yang ngikutin Nabi Nuh hanya 50 orang saja. Ini luar biasa ya, ujiannya para nabi. 50 orang aja, teman-teman saja sekalian. Yang ditanggung orang 50 orang. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, pengikutnya hanya 50 orang. Boleh nyanyi? Terbang, kita mau flying. Mudah-mudahan semuanya diterbangkan. Amin ya Allah. Menuju Allah, menuju Rasulullah. Amin. Saudara sekalian yang saya muliakan, sampai mana tadi? Sampai dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Bukan, memang udah tua saya, gampangan lupa. 950 tahun berdakwah, yang ikut agamanya hanya 50 orang. Sampai kemudian Allah putuskan, Nuh, fasna'il fulka bi'ayunina, bikin perahu Nuh dengan pengawasan kami. Di tempatnya Nabi Nuh tuh nggak ada lautan, negerinya Nabi Nuh tuh nggak ada lautan, nggak ada sungai. Ketika Nabi Nuh bikin perahu besar dengan perintah Allah, sayangnya kepada para kaum ibu, ajaran Islam ini memuliakan kaum ibu. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas an abirra bih, wahai Rasul,
siapa orang yang paling pantas mendapatkan kebaikan saya? Saya kalau punya uang nih yang pertama kali saya kasihin ke siapa? Wahai Rasul. Saya kalau punya bisa berbuat kebaikan, siapa orang yang paling layak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan saya? Nabi Muhammad menjawab, ummuka, ibu kamu. Duluin ibu. Mama, terus siapa lagi wahai Rasul? Ummuka, ibu kamu. Terus Rasul habis ibu siapa lagi? Ummuka, ibu kamu. Terus siapa lagi Rasul? Habis ibu saya. Abuka, bapak. Ibu, baru bapak. Bukan artinya punya ibu tidak. Akan tetapi haknya ibu 3 kali di atasnya haknya bapak dari anak-anaknya. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat yang lain, aku ingin pergi perang bersama dengan pasukanmu. Hati ini wahai Rasul ingin sekali berangkat berjuang bersama denganmu, bersama pasukanmu wahai Rasul, membantumu, membelamu di medan peperangan. Akan tetapi ibu saya sedang sakit wahai Rasul, tak ada yang menjaganya selain saya, karena hanya sayalah satu-satunya anaknya. Apa yang harus saya lakukan wahai Rasul? Nabi Muhammad berjawab, idzan fafiha fajahid. Kalau begitu terhadap ibumu berjuanglah kamu. Artinya kamu urusin ibumu, nilai pahalanya senilai jihad fisabilillah. Tinggalkanlah jihad dalam peperangan, kamu berjuanglah untuk ibumu. Nabi bahkan menyebutkan perempuan yang punya anak, ibu, nilainya di hadapan Allah, kata Nabi Muhammad, al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu membawamu ke surga. Kamu sebagai seorang ibu membawa anak-anakmu menuju surga. Sampai disetarain sama surga, membawa surga di bawah telapak kaki. Kayak apa Islam memuliakan? Kamu ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kamu berbuat keji kepada janda, kamu berbuat keji kepada anak yatim. Bagaimana mungkin kamu mendapatkan cinta seorang ayah jika kamu berbuat jahat kepada anak-anaknya? Yo, yang baik sama semua orang, insya Allah. Cintanya sama kita kaum perempuan luar biasa, yang soleha bisa saya ingat satu kisah mengenai seorang perempuan tua yang datang ke Madinah. Makanya kalau zaman sekarang kita nyari-nyari berkahnya Nabi Muhammad, kita nyari-nyari berkahnya para ulama, kita nyari-nyari berkah dari para habaib, para syara'i, anak keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita nyari berkahan para ulama yang katanya Nabi Muhammad al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi.
Nah, itu memang sudah diajarin sama para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Bahkan di kelas yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa kita lakukan kepada ulama-ulama kita, kepada habaib-habaib kita. Nabi kalau wudhu, air wudhunya nggak sampai di tangan, rebutan para sahabat terhadap air bekas wudhunya Nabi Muhammad. Geleng-geleng kepala. Nabi itu kalau wudhu, tangan semuanya di bawah tempat wudhunya Nabi. Jadi Nabi usap muka itu airnya yang jatuh itu tangan-tangan pada ingin dapat berkah air bekas wudhunya Nabi Muhammad SAW. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad saat beliau cukur rambut aja, sahabat ngumpul semuanya, ratusan, bahkan barangkali ribuan sahabat berkumpul saat Nabi Muhammad taruh kursi memanggil tukang cukur, beliau mau tahallul di saat beliau haji. Ribuan sahabat kumpul. Nabi nanya, kalian ngumpul di sini ngapain? Nabi nggak pakai pengumuman, saya mau cukur rambut gitu kan? Tapi memang Nabi sebelumnya udah ngasih tahu, cukurlah rambut kalian. Siapa yang sudah selesai tawaf, selesai sa'i, selesai jumroh, cukurlah rambut kalian. Nabi udah ngasih tahu. Modelnya junduman itu sing. Tapi sahabat belum ada yang cukur. Nabi kemudian keluar ke tenda, keluar dari tenda, beliau ambil kursi, manggil tukang cukur. Sahabat ngerti Nabi Muhammad mau cukur rambut. Semuanya pada keluar dari tenda mereka masing-masing, ngumpul di sekitar Nabi Muhammad. Pak Kenin, siapa? Nabi Muhammad nanya, kata Nabi, kalian kumpul di sini kenapa? Karena dua hal, wahai Rasul. Apa? Pengen belajar caranya cukur yang benar. Satu. Yang kedua, pengen rambutnya, wahai Rasul. Pengen rambutnya Nabi Muhammad. Makanya kenapa rambutnya Nabi Muhammad tuh banyak sampai sekarang. Di Turki, di masjid Turki, masjid biru, masjidnya Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed, itu juga ada rambutnya Nabi Muhammad. Di masjidnya Abu Ayyub Al-Ansari itu juga ada rambutnya Nabi Muhammad. Di makamnya Abu Ayyub Al-Ansari ada juga rambutnya Nabi Muhammad. Di Museum Topkapi yang ada di Turki sana, Istanbul, ada banyak makanan, beberapa helai. Jangan jadi ibu yang tidak punya kasih sayang sama anaknya. Hati-hati Bu, saya pesan sama kamu, para ibu yang hadir di sini, semarah apapun kamu terhadap anak-anakmu, jangan pernah keluar kalimat saya tidak ridho padamu. Semarah apapun kamu sama anak-anak, saya pesan sama kamu, nilai pesan bahasa mati. semarah apapun kamu sama anak, jangan pernah nyumpahin anak, jangan pernah berdoa buruk pada anak-anak. Jangan. Kesian anakmu, kesian dirimu. Kalau anakmu susah, kamu kan juga ikutan susah. Jangan. Kalau kamu lagi marah sekalipun, dengerin saya. Kamu lagi marah sekalipun, kamu doanya gini, ya Allah, saya memang marah sama anak saya, ya Allah, saya kesel sama anak saya, tapi saya ridho kepadanya, ya Allah, maka ridhoilah dia.
catat pakai hati, pahami ini. Semarah apapun kamu sama anak, sekesal apapun kamu sama anak, setidak suka apapun kamu terhadap anakmu, dia berbuat apapun aja, kamu sangat marah kepadanya, jangan pernah tidak ridho kepada anakmu. Kenapa? Sebab kalau kamu nggak ridho, Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, anakmu hanya akan menjadi bahan bakar api neraka. Kalau anakmu hanya akan kembali kepada neraka, anakmu nanti bakalan jadi orang nggak benar. Jadi tambah nggak benar, tambah nggak benar, tambah nggak benar. Kamu akan kehilangan anakmu di akhirat, dan dari sejak di dunia kamu akan kehilangan anakmu. Karena sekali kalau apapun sama anak, kalau doa gini aja, ya Allah, saya memang kesel sama anak saya marah sama anak saya, tapi ya Allah, saya ridho kepada anak saya, maka ridhoilah anak saya ya Allah. Saya hanya kesel, tapi saya tetap ridho kepadanya ya Allah. Tolong ridhoi anak saya. Kalau kamu ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, Allah akan bukakan bagi anakmu jalan surga. Kalau sudah dibukain jalan surga, dia akan semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, sampai dia nantinya akan meninggal dalam keadaan baik, karena dia adalah calon penghuni surga. Pelajarilah cara hidup Nabi Muhammad, pelajarilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kemudian praktekkanlah dalam kehidupanmu. Cara hidupnya Nabi Muhammad ikuti. Dengan cara itu kamu jadi dekat sama Nabi Muhammad. Dengan cara itu kamu akan dapat kasih sayang Nabi Muhammad. Besar, cukup buat nyayangin kita semuanya. Karena para ibu, kalau kamu merasa anak saya kurang hormat sama saya, tapi saya tuh sekarang udah nggak punya suami, saya cuma hidup anak saya juga pada jauh-jauh. Kadang-kadang anak saya cuma setahun sekali, itu juga kalau lagi bisa datang. Saya sepi, saya sendiri, saya nggak ada yang nemenin. Yang dekat sama Nabi Muhammad, sering-seringlah berselawat kepada Nabi Muhammad, sering-seringlah dengerin cerita tentang Nabi Muhammad, sering-seringlah hadir di majlis-majlis yang semakin mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh para ulama-ulama, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Kemudian di saat malam-malam, saat kamu selesai tahajud, kamu bilang, sesudah kamu ucap salam, sesudah kamu baca salawat, ya Rasulullah, saya umatmu wahai Rasul, tolong perhatikan saya ya Rasulullah. Habis kamu bilang, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, khud biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Salawat serta salam saya haturkan padamu wahai Rasul. Khud biyadi, ambillah uluran tanganku, adrikni ya Rasulullah, selamatkanlah saya wahai Rasulullah. Habis kamu mengajak seperti itu, kamu sampaikannya Rasulullah, saya punya
suami udah meninggal, saya sekarang nggak ada siapa-siapa, anak-anak saya jauh semuanya, tapi bukankah saya memiliki wahai Rasulullah? Lihatin saya, tengokin saya, syafaatkan saya. Begitu jelas? Buat para istri yang kamu sebagai seorang istri merasa tak dicintai oleh suamimu, bukan? Iya. Kadang-kadang kamu merasa, ya ampun, ternyata mencintai manusia begitu mengecewakan. Iya. Saya sering sampaikan kepada para istri dimanapun, ketika kamu merasa patah hati terhadap suamimu, seringkali itu adalah cara Allah untuk mengulurkan talinya kepadamu. Seringkali itu adalah cara Allah untuk mendekatkanmu kepada bagindamu Nabi besar Muhammad. Maka di saat kamu sendirian, di saat kamu kelelahan, di saat kamu merasa beban kehidupan yang kamu pikul begitu berat, bersolawatlah kepadanya, ucapkan salammu kepadanya, kemudian katakanlah, ya Allah, meski siapapun meninggalkanku, aku mohon padamu jangan pernah jadikan Nabiku Muhammad meninggalkanku. Dekatkanlah aku kepadanya, ya Allah. Dekatkanlah aku kepada Nabiku Muhammad, ya Allah. Seseorang yang tak akan pernah meninggalkanmu. Bu, suami, meskipun andai dia sayang padamu, andai suami sangat sayang padamu, akan ada masanya dia meninggalkanmu atau kamu meninggalkannya. Meninggal dunia dasarnya. Jangan sedih, Dek. Malah saya sarankan kepadamu yang pada punya pacar, buruan putus. Saya khawatir kalau kamu pacaran terus, kamu nanti bakal putus dari Nabi Muhammad. Saya katakan kepada, sebab saya sayang kepadamu. Saya sayang padamu, adik-adikku sekalian. Yang pada punya pacar cepetan putus. Saya takut kalau kamu pacaran terus kelamaan sampai mendekatkanmu kepada perzinahan. Nabi Muhammad bilang, umatku yang jatuh kepada zina saya putus dengannya, bukan lagi termasuk dari umatku. Man yazni hina yazni, ma yazni hina yazni wa huwa mu'min. Umatku ketika terjerumus pada perzinaan, dia tidak lagi termasuk dari orang yang beriman. Hati-hati anakku sayang, jangan sampai kamu pacaran tapi bikin kamu putus dari Nabi Muhammad. Maka yang pada punya pacar, sampaikan pada pacarmu, kita putuskan atau halalkan. Halalkan. Halalin dong. Mau nunggu apa? Nunggu putus dari Nabi Muhammad? Jangan nak. Segera aja udah. Udah nggak apa-apa, undang tetangga aja 10 orang. Gak usah bikin acara pesta-pesta. Yang tidak solehah artinya kamu sedang memutuskan tali dengan Nabi Muhammad. Apapun saja dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan bisa jadi menjadi pemutus hubungan antara kita dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya saudariku sekalian yang saya muliakan,
di sisa hidup yang kita punya. Mari merapat, mari mendekat, mari mencari syafaat, mari mencari jalan untuk terus mendekatkan diri kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi perempuan-perempuan yang dapat mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dekatkanlah kami kepada Nabi Muhammad. Jangan ada siapapun di antara kami yang kau putuskan hubungannya dari Nabi Muhammad. Tidak yang tua, tidak yang muda ya Allah. Tidak yang dewasa, tidak yang anak-anak ya Allah. Dekatkan semuanya dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan putuskan tali kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan putuskan hubungan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Syafaatkanlah Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Jadikanlah semua yang hadir di majelis ini umat Nabi Muhammad yang solehah ya Allah. Yang jadi istri, jadikanlah dia istri yang solehah bagi suaminya, biar di akhirat bisa ada di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Yang jadi ibu, jadikanlah ia ibu yang solehah, agar di hari akhirat ada di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Yang remaja ya Allah, jadikanlah mereka semuanya muslimah yang solehah, umat Nabi Muhammad yang solehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, agar mereka semuanya telah ada di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Jangan pernah putuskan hubungan kami semua dari Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, dan jadikanlah Nabi Muhammad memandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Sampaikanlah salam cinta, salam rindu kami kepadanya, dan sampaikanlah pula kasih sayang beliau kepada kami ya Allah. Jangan jauh-jauhkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan jauhkan kami dari ajaran Nabi Muhammad ya Allah. Jangan jauhkan kami dari akhlak Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah hati kami dekat dengan hati Nabi Muhammad. Karuniakanlah rasa di dalam hati kami, rasa yang telah Kau berikan kepada Nabi Muhammad, hingga kami dapat menyayangi semua orang, hingga kami dapat mencintai semua umat-Mu ya Allah, semua hamba-Mu ya Allah. Karuniakan kami keimanan, karuniakanlah dalam hati kami cinta kasih, karuniakanlah dalam hati kami semua sifat yang telah Kau berikan kepada baginda kami Nabi besar Muhammad. Jauhkan dari dalam hati kami iri dengki, jauhkan dari dalam hati kami kebencian, jauhkan dari dalam hati kami kesombongan, jauhkan dari dalam hati kami permusuhan. Semua hal, semua sifat yang telah Kau jauhkan dari Nabi kami Muhammad,
Ya Allah, yang sedang sakit di antara kami sembuhkanlah dengan berkat Nabi Muhammad. Yang sedang sulit di antara kami mudahkanlah dengan berkah Nabi Muhammad. Yang sedang sempit di antara kami luaskanlah, entah sempit ekonominya, entah sempit hatinya, luaskanlah dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, untuk segenap dosa-dosa kami ampunilah dengan berkat Nabi Muhammad. Untuk segenap aib-aib kami tutupkanlah dengan berkat Nabi Muhammad. Akhlak kami perbaikilah ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Salat kami perbaikilah ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Sedekah kami perbaikilah ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Aurat kami tutupkanlah ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Keluarga kami jagakanlah ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Anak-anak muda kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jauhkanlah dari segala dosa-dosa ya Allah. Jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari minuman keras, jauhkan mereka dari perzinahan, jauhkan mereka dari perjudian, jauhkan mereka dari apapun yang dapat memutuskan hubungan mereka dari Nabi Muhammad. Kami mohon padamu ya Allah, jagakanlah diri kami, keluarga kami, dan seluruh umat Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah menjaga orang-orang yang terdahulu, sebagaimana Engkau telah menjaga para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah, tetapkan iman Islam dalam hati kami ya Allah. Tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad sampai kami mati ya Allah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha. Kesono kemana? Masya Allah. Ini mana Teteh dan teman-teman ya guys? Kepatrol. Nah itu dia rombongan yang ketinggalan guys. 4 orang, ada Mbak Ima. SLR kok yang SLR 77. Wow, Masya Allah, oke. Expensive gak? Ya nek kurang tombok sithik to. Oh iya dong, ya mosok gak wani tombok. Alah guys, kasih kilo. Halah. Bukain Bu. Masya Allah. Halo. Iki mau kiki ya, ning endi to, Beb? Gusti. Lihat grup. Alhamdulillah, mari kita makan setelah selesai kajian. Sampai jumpa di next trip berikutnya.